Kami siswa-siswi SMA 3 Kayu Abu, berjiwa sehat dan bermimpi luhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, halo Sobat Gaul, ketemu lagi di Cakap Gaul. Nah, alhamdulillah ya Sobat, hari ini kita udah masuk ke hari ke-7 di bulan Ramadan. Nah, alangkah baiknya kita itu perlu bekal untuk mendapatkan Ramadan yang lebih berkah, sukses, dan optimal. Nah, bekal itu yaitu adalah bekal ilmu. Jadi terkait itu, hari ini kita akan melakukan podcast seputar tanya jawab tentang Ramadan bersama narasumber kita. Nah, alhamdulillah di podcast hari ini kita kedatangan Umi Hidayati sebagai narasumber kita. Assalamualaikum Umi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Umi Hidayati ini adalah guru agama Islam di SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung ini, sekaligus juga wali kelas Ambar juga di sini di kelas 11 B6. Nah, hari ini Mi, ini kan ada pertanyaan Mi tentang Ramadan. Jadi hari ini kita bahas ya Mi supaya para Sobat Gaul ini ada bekal ilmu untuk mendapatkan Ramadan yang sukses gitu ya Mi. Nah, jadi kita langsung aja Mi ya ke pertanyaannya Mi. Ya, silakan. Nah, ini pertanyaan pertama ya Mi. Kan kalau lagi puasa tuh kan Mi kan kita nggak makan kan Mi dari sahur sampai berbuka. Jadi otomatis kita tuh mulutnya pasti bau kan Mi. Nah, kalau jadi misalnya kalau kita gosok gigi setelah subuh gitu Mi, boleh nggak Mi? Ya, biasanya kalau berbicara tentang gosok gigi ya, Afifah ya. Sebenarnya tiap hari kita kan gosok gigi tuh, pagi gosok gigi gitu kan. Sebenarnya gosok gigi itu diperbolehkan di bulan Ramadan. Ya, diperbolehkan mau pakai odol juga boleh. Kan ada rasa itu odolnya ya. Kita kan ada kekhawatiran ketika kita gosok gigi ada odol itu batal nggak ya puasa kita? Ini biasanya orang-orang awam ya, orang-orang yang biasa itu biasanya bertanya-tanya, batal nggak sih, batal nggak sih? Nah, akan tetapi sebenarnya itu Ambar ya, itu boleh. Boleh kita menggosok gigi di bulan Ramadan. Cuman yang tidak bolehnya ketika kita gosok gigi itu takutnya ketelan gitu aja. Ketika ketelan itu kan udah batal itu puasa kita. Jadi cuman kalau kita cuman gosok gigi, sekedar kumur-kumur terus dikeluarkan lagi itu diperbolehkan gitu ya. Terus ada juga kan kekhawatiran seseorang kok bau sih mulut aku, kok bau sih mulut aku. Nah, akhirnya dia ketika siang juga gosok gigi gitu kan. Atau bahkan ada yang setiap sholat itu dia gosok gigi biar mulutnya nggak bau. Padahal ya Ambar ya, kalau kita bau mulut itu sebenarnya itu bau yang disenangi oleh Allah. Oh, jadi walaupun bau senang ya kalau... Sebenarnya bau mulut kita bukan berasal dari gigi loh. Bukan dari gigi, akan tetapi dari perut gitu. Jadi jangan khawatir ketika mulut orang berpuasa itu adalah berbau, emang benar. Baunya itu akan nanti di surganya Allah itu akan bau kasturi seperti itu. Oh, berarti di dunia aja ya? Iya, itu bau yang disenangi oleh Allah. Jadi kita semua manusia tidak boleh ketika membaukan, misal terbau ini, ketika kita bicara dengan orang lain terbau ini mulutnya itu kita nggak bisa sakit hati karena itu adalah bau yang disenangi oleh Allah seperti itu. Jadi kalau bicara tentang boleh nggak sih itu diperbolehkan. Mubah hukumnya kita gosok gigi di bulan Ramadan seperti itu. Jadi kalau misalnya yang dari pagi sama siang itu ada beda nggak Mi hukumnya kalau iya, siang hari boleh sih ya gitu ya. Boleh nggak sih kita gosok gigi? Boleh Viva. Boleh gitu. Tapi itu tadi cuman jangan aja ketelan. Jangan aja tertelan airnya. Ketika ketertelan itu otomatis batal puasa kita seperti itu. Jadi boleh. Jadi boleh kan ya? Iya. Tapi kalau siang hari kita masih pakai odol itu udah jatuh ke hukumnya makruh. Iya. Kalau pagi? Pagi nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa kalau pagi. Kan itu odol itu ada rasa gitu ya. Kalau di siang hari kalau bisa jangan lagi kita gosok gigi. Tapi kalau masih mau ya nggak apa-apa, boleh aja. Oh, boleh aja kan ya. Boleh aja gitu. Yang penting berarti itu nggak batal kan asalkan nggak ketelan kan ya? Iya, asalkan nggak ketelan gitu. Oke, nih. Baik nih, nah ini ada lagi nih ke pertanyaannya. Kalau misalnya tuh kita kan sholat tuh kan wudhu kan nih. Nah, wudhu tuh kan ada yang berkumur sama memasukkan masukkan air ke hidung. Nah, itu jadinya membatalkan puasa nggak Mi? Berkumur-kumur ketika mau wudhu itu disunahkan ya. Itu sama aja dengan kita gosok gigi tadi dibolehkan, mubah hukumnya. Kita berkumur-kumur, selagi kita berkumur-kumur terus kita keluarkan lagi, itu boleh. Tapi terkadang ada orang yang berlebih ya, berkumur-kumur, ketika dia berkumur-kumur masukin air terus ada gitu ya, 3 kali gitu ya. Sebenarnya kalau dia tidak khawatir air tadi tidak masuk ke mulut, ke perut gitu ya, itu enggak apa-apa. Tapi kalau bisa janganlah berlebih-lebihan. Kalau kita cuman mau berkumur-kumur, cukup berkumur-kumur aja, sekedar berkumur keluarkan aja. Berarti enggak apa-apa kan ya? Iya, berarti sama dengan gosok gigi tadi, asalkan enggak ketelan kan ya? Asalkan enggak ketelan aja.
Kalau ketelan tuh otomatis batal kan puasanya seperti itu. Soalnya ada yang mempermasalahkan itu Mi, katanya nggak boleh kalau pas puasa tuh berkumur-kumur gitu kan. Jadi kalau wudhu gimana gitu kan, ada yang bertanya gitu. Berarti boleh kan Mi ya? Iya, boleh. Sama dengan gini ya, seorang kalau perempuan ibu-ibu biasanya kalau mau masak itu kan dia selalu ragu ketika masak itu, ini rasanya udah pas apa belum ya? Asin apa kelewatan ya gitu kan. Nah terkadang ibu-ibu tuh ingin mencicipi, boleh nggak sih? Nah di situ boleh kita cicip sedikit terus kita keluarkan lagi, kita ludahkan lagi seperti itu. Jangan sampai sudah cicip terus ditelan lagi. Nah itu kan bisa batal ya tuh. Tetapi kalau kita cicip dikit terus kita keluarkan lagi itu boleh. Oke Mi. Nah berarti sudah jelas ya sobat. Berarti kalau berkumur boleh ya, asalkan nggak ketelan gitu kan ya. Iya. Nah terus pertanyaan yang ketiga nih Mi. Nah kan kalau di internet tuh kan kadang tuh ada video-video tentang orang-orang yang mereview makanan gitu Mi, soal orang-orang yang makan gitu Mi, mukbang istilahnya kalau anak sekarang. Nah anak-anak remaja seumuran Ambar nih biasanya nonton itu Mi, tapi sebagai hiburan aja gitu Mi, enggak untuk gimana gitu, untuk hiburan. Jadi kalau misalnya di bulan puasa itu boleh nggak Mi nonton-nonton video orang makan kayak gitu Mi, tapi nggak tergiur Mi, cuma untuk hiburan aja gitu. Oh berarti ini ya hobi ngelihat video-video masakan gitu ya, atau menjadi referensi nanti mau buka apa sih gitu ya. Terus melihat makanan-makanan. Nah, apakah dengan cara melihat makanan itu membatalkan puasa gitu ya? Gitu, sebenarnya melihat atau memikirkan makanan-makanan yang lezat itu tidak membatalkan puasa. Gitu Mi. Walaupun kita tergiur gitu Mi. Kalau tergiur, nah itu tadi kan puasa itu menahan lapar dan haus, ya, menahan lapar dan haus. Tetapi ketika kita ada keinginan, kita tahan hawa nafsu, menahan hawa nafsu kita. Nah, ketika kita menahan, tahan ini nanti sebentar lagi buka loh, nanti ini kita referensi ini makanan kita ini yang enak ini, itu diperbolehkan. Jadi kalau kita terpikir melihat atau ada keinginan, nah bagi orang-orang yang di situ iman kita diuji, nah seperti itu. Ketika sudah diuji, terus kita udah ada bekal iman kita udah agak meningkat gitu kan. Jadi kita nggak masalah, kita lihat referensi untuk apa sih makanan masak. Atau kita nanti atau ibu kita di rumah, ibu enak nggak kita nanti buka ini Bu ya, gini Bu ya. Betul. Nah tapi alangkah baiknya kita berbuka itu sekedarnya aja, jangan berlebih-lebihan. Terkadang kalau berbicara tentang makanan, orang yang berpuasa itu nafsu makannya lebih kuat loh, ya kan? Ambar merasakan kan? Iya, nah ketika keinginan itu, jadi pengen, masak ini, akhirnya nggak termakan, nah itu. Jadi mubazir kan? Iya, akhirnya nggak termakan, jadi mubazir. Jadi boleh kita ada ingin ini, tapi sekedarnya seperti itu. Jadi siapkanlah untuk berbuka nanti, jangan yang berlebihan. Kita beli ini, akhirnya toh kita makan satu macam, yang macam yang kedua ketiga nggak termakan lagi, akhirnya mubazir dan terbuang. Iya, nah, berarti jatuhnya dosa. Hawa nafsu tadi kan Mi, jadinya mau yang ini. Tapi cuma sekedar difikirkan atau dilihat aja itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, walaupun kata Ambar tadi dihayal tergiur, asalkan nggak dimakan gitu ya. Kita situ diuji. Ini tergiur loh, tapi menahan keinginan tadi kita tahan, nah seperti dapat itu. Pahala juga gak Mi? Insya Allah, iya. Iya berarti boleh jadi ya Mi ya melihat video-video kayak gitu, asalkan kita nggak makan gitu. Bener. kan. Jangan aja dimakan masuk kerongkongan kita terus masuk perut. Nah itu yang nggak dibolehkan, itu batal puasa kita. Berarti kembali ke pribadi masing-masing gitu ya Mi. Kalau misal merasa nggak tahan, jangan dilihat gitu kan Mi. Kalau misalnya untuk ya hiburan aja ya nggak apa-apa gitu kan Mi ya, mengisi uang atau tapi alangkah baiknya juga baca Quran aja kan Mi. Bener. Iya benar. Berarti oke, yang clear ini yang udah ini. Berarti yang pertanyaan selanjutnya lagi ya Mi. Kalau misalnya lagi kan kalau wanita tuh kan ada yang haid kan Mi, ataupun juga sakit, berarti otomatis dia tuh nggak puasa kan Mi. Nah misalnya dia tuh ada hutang puasa yang tahun Ramadan lalu, ketemu lagi sama Ramadan tahun ini, itu tuh gantinya tuh di double atau enggak kan? Oh ya, mengkodo puasa di bulan Ramadan bagi perempuan yang halangan atau haid gitu ya. Itu juga ada mengkodo bulan puasa bagi ibu yang hamil atau menyusui gitu kan, dan juga ada yang orang dalam sakit atau dalam perjalanan gitu ya. Jadi itu wajib mereka mengkodo puasanya di bulan berikutnya gitu. Wajib hukumnya mengkodo puasa yang tertinggal. Bagi orang yang tidak mengkodo, nah itu dihukum dosa. Berdosa. Berapa hari yang dia batal, misal 7 hari berpon, yang haid itu biasanya 7 hari ya pada umumnya, itu mereka wajib mengganti setelah bulan Ramadan. Untuk bulan berikutnya dia wajib mengganti. Ketemu Ramadan tadi di double atau enggak? Gitu. Sebenarnya kalau di mazhab, kita dapat mazhab ya, ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki, dan Hanafi. Nah, ada 4 mazhab. Nah,
Mazhab Syafi'i itu mengatakan dilipatkan. Itu hukuman bagi orang yang melalaikan puasa yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi bagi Imam Syafi'i itu dilipat. Tapi Imam Maliki nggak apa-apa, nggak usah, kata Imam Maliki. Qada aja yang tinggal seperti itu. Berarti tergantung mazhab kan ya? ya? Nah kita yakin mazhab yang mana. Kalau kita mazhab Syafi'i ya kita ikuti anjuran mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i ini adalah seorang mazhab yang sangat hati-hati dengan hukum Allah. Ya, karena saking hati-hatinya dia betul-betul mengerjakan ibadah-ibadah itu khusyuk karena Allah seperti itu. Jadi ya berarti kalau misalnya ambar Syafi'i berarti double, berarti yang hutang puasa tadi kan digantinya. Misalnya 7 tahun ini nggak diganti, ketemu Ramadan lagi terus ganti lagi, nah itu bisa jadi 14 hari. Oh gitu Mi. Berarti tapi kalau Maliki, Hambali, Hanafi nggak apa-apa, nggak di double kan ya, tetap 7. Nah ini ada lagi Mi, kan katanya tuh kalau yang haid tuh juga bayar fidyah. Itu bayar fidyah ada nggak? Bayar fidyah itu bagi orang yang sakit. Dan orang yang ibu yang menyusui dan hamil gitu ya. Kalau bagi yang haid itu nggak pakai fidyah, ganti aja puasa yang ditinggal. Bagi ibu yang sakit ini ketika dia sakit nggak puasa, bayarlah fidyah saat itu. Berarti nah, yang boleh ibu hamil disegerakan gitu, ya. Dan ibu hamil dan menyusui juga seperti itu, disegerakan membayar fidyah. Tetapi kalau bagi yang perempuan yang haid itu kan dia cukup membayar puasa yang dia tidak puasa di bulan Ramadan itu, yang nggak puasa seperti itu. Berarti nggak fidyah ya? Enggak fidyah. Fidyah itu ibu bagi yang sakit. Nah, bagi yang sakit ini tadi dan ibu yang menyusui dan hamil tadi, itu pun bagi bayar fidyah setelah dia selesai udah sembuh sakitnya nih. Terus ibu yang hamil tadi sudah nggak hamil lagi kan, itu anaknya udah besar gitu kan. Nah, setelah dia bayar fidyah tahun ini, dan untuk bulan berikutnya dia itu muqadha. Tapi bagi yang cuma sekedar membayar fidyah itu aja, ibu bagi orang yang sakit, yang tua renta, yang nggak sembuh lagi seperti itu fidyah aja, nggak usah dia mengganti puasanya. Tapi bagi ibu hamil, menyusui dan perempuan yang sakit atau laki-laki yang sakit tadi, dia sembuh lagi, nah itu dia mengganti atau puasanya. Berarti dia itu mengganti sama fidyah aja. Tapi kalau yang haid tadi cuma ganti, nggak fidyah. Iya. Terus kalau membayar fidyah itu ya, kalau kita dipakai uang boleh. Kita kan apa yang kita makan, kita makan hari ini pakai ayamnya. Jadi kita memberi makan orang yang mau kita kasih fidyah tadi, juga seperti apa yang kita makan. Yang kita kasih fidyah itu kan orang miskin dan anak yatim seperti itu ya. Jadi kita kasih satu orang makanan. Kalau kita mau memberi uang, kita hitung makanan kita itu berapa sih harganya. Gitu ya Mi. Nah, berarti bisa uang, beras sama makanan. Yang jadi. Iya benar. Kalau beras itu 1,5 kilo, kita kasih 1 hari untuk orang miskin atau anak yatim tadi. Jadi tuh kalau misalnya di rumah kita tuh ada 2 lauk gitu, ada ayam sama tempe. Itu yang dikasih tuh semuanya atau yang lebih baik atau yang mana gitu? Iya, sebenarnya kita sanggupnya seperti apa sih? Kalau kita makan tempe, ya tempe aja kita kasih lauk untuk orang yang kita kasih fidyah tadi. Tapi kalau kita makan ayam terus kita kasih tempe sama orang yang mau kita kasih fidyah itu nggak boleh. Jadi boleh. kasih tapi kalau dua-duanya kasih kalau yang terbaik. Jangan kasih kita makan ayam terus kasih tempe. Kita masih makan ayam sama tempe, ya kasih juga seperti itu. Tapi kalau kita ayam, tempe, kita kasih ayam aja nggak apa-apa. Kalau dua-duanya tambah bagus bagus malah. Seperti itu. Ya, sanggup kita seperti apa. Gitu ya Mi. Kalau uang tadi tuh tergantung makanan kata ya. Harga makan misalnya nasi 1 bungkus nasi ayam itu 18.000 gitu ya. 18.000 itu ya udah harga 18.000 itulah yang kita sisihkan satu kali makan buat yang fakir miskin tadi sama anak yatim seperti itu. Satu orang ya. Kalau yang dari 3 itu ada yang lebih baik misalnya apa yang lebih baik tuh kasih beras aja atau kasih makanan aja? Kita kesanggupannya seperti apa, lebih gampang bagi kita seperti apa. Kalau kita misalnya kita belanja untuk kita sekalian juga beli nggak apa-apa. Tapi kita cuma sekedar ada makanan untuk kita aja. Kita ada duit, dikasih duit aja nggak apa-apa. Maaf, aku ngasih duit, tolong belikan ya. Nah, seperti itu. Jadi tergantung kemampuan kita ya, Mi? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Mi. Tentang lisan untuk menjaga perkataan. Kan di bulan puasa tuh kan selain menjaga hawa nafsu untuk tidak makan sama minum tuh juga menjaga kita tuh biar nggak berbuat maksiat kan, Mi? Nah, ini tuh dalam perkataan untuk tidak bergibah gitu, Mi, berkata kotor. Itu gimana nih, Mi, tipsnya biar nggak berkata kotor atau gibah di selama bulan Ramadan tuh? Iya, benar. Kalau kita berbicara tentang lisan ini emang tajam ya. Ya, tajam itu. Dalam arti ketika kita berbicara, kita renungkan dulu apa sih yang mau kita ucapkan.
terkadang manusia ini lupa. Betul. Maksud dia seperti ini, tentunya nangkap seperti ini. Nah, itu ilmu. Orang yang berilmu dia akan hati-hati menggunakan lisannya. Seperti kata Rasul itu dalam hadis yang berbunyi gini, nak ya, kalau kamu tidak bisa mengucapkan hal yang baik, lebih baik diam. Nah, seperti itu. Kalau kira-kira kita nggak bisa mengatakan hal-hal yang bagus, kira-kira orang itu tersinggung atau sakit hati dengan ucapan kita, lebih baik kita diam aja. Nggak usah kita ucapin lagi. Jadi orang yang berilmu dia akan menggunakan lisannya sebaik mungkin. Kenapa? Lisan itu emang benar-benar tajam. Bisa menusuk hati yang paling dalam seperti itu. Jadi kita hati-hatilah menggunakan lisan kita. Jadi triknya kita tuntutlah ilmu kita dulu. Ketika kita pelajari ilmu-ilmu tentang lisan, hadis-hadis dan dalil-dalil yang kita pelajari, dan kita gunakanlah lisan kita sebaik mungkin seperti itu. Ya, jangan sampai kita menggibahkan. Terkadang ya siswa-siswa ini lagi nunggu buka ini, apa di masjid ini lagi mau ini, dia gibah gitu kan. Nah, gibah ini kan juga bisa merusak puasa. Merusak puasa kita. Tapi nggak batal nih. Batal? Mengurangi pahala puasa kita seperti itu. Yang membatalkan tadi itu kan makan gitu ya, masukin sesuatu ke perut gitu kan. Nah, ini mengurangi pahala puasa kita seperti itu. Jadi lebih baik diam gitu Mi ya? Iya, lebih baik kita diam. Nah, kita gunakan untuk situ berzikir gitu kan. Iya, betul. Kita ada itu dalam Al-Qur'an itu juga. Berzikirlah atau ingatlah Allah dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring, dalam keadaan tidur pun kata Allah ingatlah aku, kata Allah. Ya, ingatlah Allah itu. Jadi ketika kita tahu ilmunya itu, jadi diam kita gunakan untuk berzikir, zikir istighfar seperti itu. Apalagi bulan Ramadan ini bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, kita fasilitas yang diberikan oleh Allah itu kita gunakan seperti itu. Penuh ampunan gitu ya. Betul. Kita ini penuh dosa, manusia itu nggak ada yang luput dari dosa kan, manusiawi. Jadi kita gunakanlah kesempatan bulan Ramadan ini beristighfar sebanyak mungkin. Rugi ya Mi kalau malah bergibah, lebih baik kita zikir gitu ya Mi. Zikir, istighfar, baca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini kan dilipat gandakan oleh Allah pahala kita. Apapun yang kita lakukan itu akan dihitung pahala oleh Allah. Apalagi kita menargetkan itu ya, mengkhatamkan Al-Quran itu 30 juz 1 bulan kan, karena aktivitas belajar itu siswa-siswa belajar kan. Jadi gunakanlah waktunya, kita belajar dari jam sekian sampai jam sekian, sementara Al-Quran ini harus aku khatamkan loh, di 30 juz aku khatamkan loh. Jadi bagaimana cara kita menyusun waktu kita? Daripada kita menghibah, bicara, tidur yang nggak ada manfaat, lebih baik kita khatamkan Al-Quran. Iya, seperti itu. Ini adalah bulan yang penuh maghfirah, yang penuh berkah. Nah, kita cari keberkahan dari Allah di bulan Ramadan ini. Kalau misalnya kita di tempat kumpul-kumpul gitu kan, Mi, itu tuh kalau mereka lagi gibah kita tuh pergi atau gimana gitu Mi, di situ. Nah, di situ ada 3 nasihat Rasul kan. Ketika kita melihat sesuatu yang salah, bagaimana sih cara kita menegurnya? Ada 3 kata Rasul. Yang pertama, kita tegur dengan ucapan. Maaf, tadi kita kan ucapan kita nggak benar. Kalau bisa stop dulu, ini bulan Ramadan loh. Nah, kita nasihati. Malah terkadang ada manusia marah stop segala macam seperti itu ya. Terus kita nasihati dengan tingkah laku kita. Maaf aku pergi ya. Tapi kita ucapkan maaf, kata-kata maaf. Nah, dengan kata-kata kita mengawali dengan kata-kata maaf, insya Allah orang itu hatinya akan lembut dan menerima omongan kita. Jadi lisan, kembali ke lisan lagi. Lisan kita akan menyambung ke hati seseorang, bagaimana cara kita mengucapkannya. Nah, setelah kita berkata masih mereka tidak melakukan, kita minta dengan Allah, ya Allah berikan ke hati mereka. Nah, itu nasihat yang ketiga dengan doa. Ya Allah berikan ke hati mereka biar mereka tidak lagi melakukan hal-hal seperti ghibah. Aku tahu ya Allah, ketika kita berghibah itu kata Rasul itu bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Luar biasa kan, nggak ada kan kita yang mau makan bangkai. Nah, seperti itu. Jadi kita ingat aja hadis-hadis seperti itu, insya Allah kita nggak mau lagi menghibah. Berarti kembali ke ilmu tadi juga kan ya? Ilmu, kembali ke ilmu lagi. Benar. Yang pertama tadi kan ditegur pakai ucapan kan, Mi. Yang kedua kita doakan. Yang ketiga berarti terbalik. Kita tegur, terus kita perilaku kita tinggalkan. Maaf aku pergi ya. Nah, ketiga baru doa dengan Allah. Berarti yang terakhir doakan berarti. Iya, dengan Allah itu adalah nasihat yang paling lemah kata Allah seperti itu ya. Nasihat kita yang paling lemah seperti itu. Gitu nih. Oke, berarti lebih baik kita gunakan untuk zikir ya, Mi, daripada gibah gitu kan. Kita kan yang bermanfaat ya, zikir, baca Al-Quran. Kalau terbersit untuk bergibah tuh istighfar aja gitu kan, Mi. Ya, istighfar. Gitu. Insya Allah dapat pahala kan, Mi. Insya Allah. Nggak mau melakukan maksiat terus kita tahan, mungkin itu dikasih Allah pahala. Iya benar. Kalau kita ingin terbersit berbuat maksiat terus
kita nggak jadi melakukan udah diberi satu pahala oleh Allah. Oh, Masya Allah. Iya. Saking saya maha penyayangnya Allah gitu kan, Mi. Betul. Iya. Oke. Nah, ini lagi, Mi. Kan tadi lisan kan, Mi. Kalau lisan tuh kan kalau kita diam berarti udah selesai gitu kan, Mi. Kan diam, berkata baik atau diam. Nah, kalau pikiran tuh kan, Mi, kalau kita walaupun kita diam pasti masih kan, Mi, pikiran-pikiran kotor atau gimana gitu membicarakan orang dalam pikiran gitu, Mi. Kotor lah ataupun misal melihat orang yang berbuat gimana gitu langsung kita gibahi dalam pikiran sendiri. Nah, itu gimana sih, Mi, menyetopnya dalam bulan Ramadan ini? Oh iya, itu sebenarnya masuk ke zina fikir gitu ya, pikiran gitu ya. Orang yang memikirkan hal-hal yang negatif, terfikir ketika Ramadan gitu kan, sebenarnya orang yang seperti itu orang yang selalu melamun ya, yang menggunakan atau manfaatkan waktu-waktunya yang tidak bermanfaat. Kan kata Rasul itu, ketika kita ingin berbuat maksiat maka lakukanlah sesuatu. Apa yang kita lakukan? Berwudu dan sholat sunnah seperti itu. Tapi kalau dalam medis itu kita diajak untuk beraktivitas, olahraga, membaca buku, atau ketika kita berbaring ada pikiran negatif terfikir di kita langsung bangkit dari tidur kita. Biar yang terpikir tadi langsung hilang, seperti itu ya. Ketika kita bangkit, ternyata masih, kenapa sih kok pikiran ini masih, kita tahu itu nggak benar ya. Ini apalagi bulan Ramadan loh. Betul, Mi. Sangat rugi sekali kalau bermaksiat gitu kan, Mi. Oleh karena itu langsung bangun, wudhu dan sholat lah. Ketika sholat sudah masih aja rasa itu ya, berarti kita disuruh untuk olahraga. Atau baca Al-Quran, banyak istighfar seperti itu. Maka munculkanlah kegiatan-kegiatan yang positif untuk menghindarkan perilaku yang negatif tadi. Jadi orang-orang yang berpikir negatif, memikirkan hal-hal yang porno apalagi ya, atau melihat sesuatu yang nah itu bikin kita rusak. Jadi trik-triknya tadi seperti itu kata Rasul, kamu bangkit berwudu dan sholat sunnah. Gimana cara sholat sunnahnya? Kita doa ya Allah, sholat sunnah untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang kotor seperti itu. Setelah sholat masih kita merasakan hal seperti itu, aktivitas kita apa? Ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Atau kita olahraga, lari-lari kecil, nggak masalah. Bukan berarti kita lari-lari terus capek, terus batal puasa, kan enggak. Puasa itu malah dianjurkan olahraga pagi sore seperti biasa. Bukan berarti kita bulan Ramadan itu aktivitas top, bukan. Diperbolehkan. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika kita berpuasa, ikhlas karena Allah, insya Allah rasa lapar kita tidak akan pernah kita rasakan. Iya. Sama dengan kita sholat khusyuk itu ya. Mau sholat 23 rakaat witir pun nggak terasa kok sudah ya sholatnya betul, ya. Nah seperti itu. Berarti itu dikasih kekuatan sama Allah gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, jadi lebih baik kita tadi itu berarti nasihatnya tadi bangun, terus kita wudhu, sholat. Kalau masih aktivitas. Berarti itu kiat-kiat untuk biar pikiran kita agak kotor kan. Iya, benar. Nah ini berhubung pertanyaannya udah habis nih, berarti sampai di sini aja Gatimah ya. Terima kasih ya Mi atas ilmunya hari ini. Terus juga terima kasih juga udah meluangkan waktunya untuk datang di podcast ini. Nah begitu saja ya Sobat Gaul, hari ini tentang podcast tanya jawab tentang Ramadannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Umi bisa kita ambil hikmahnya. Nah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.